Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sahabat podcaster. Pada kesempatan kali ini kita sedang berkunjung di salah satu warung yang cukup unik ya menurut kami. Warung yang menyajikan menu spesial dan tidak biasa karena memang menu olahan utamanya adalah menu yang bisa dibilang jarang dijumpai sebagai menu utama di beberapa hidangan makanan masyarakat pada umumnya. Nanti akan kita bahas juga di dalam seperti apa terkait dengan menu yang akan kita bahas. Di sini pemilik usaha ini ada di sebelah samping kanan saya. Bisa diperkenalkan Pak namanya? Ya, nama saya Jumiran. Biasa dipanggil? Biasa dipanggil, kebanyakan anak-anak manggil Pak D atau Ran gitu. Gitu ya, bukan Pak Jimmy ya? Bukan, Pak Jimmy juga. Jimmy nama itu kerennya nama ya? dulu waktu SMA ya, waktu sekolah. Oke. Usianya berapa Pak sekarang? Kalau sekarang saya menginjak usia 48 tahun. 8 tahun ya. Asli memang orang Medan? Asli Medan. Asli Medan ya? Keluarga juga istri? Istri Medan. Asli Medan. Cuman kalau saya dibilang Puja Kesuma ya. Puja Kesuma ya. Baik, jadi kalau kita lihat sekilas warungnya ini, nah konteks warungnya ini namanya warung Mas Jumiran, warung bakso, warung bakso Mas Jumiran. Memang dari tadi menjadi perhatian kita juga, namanya warung bakso, tapi saya nggak ngelihat ada menu bakso di sini, gitu kan. Tapi di belakang tadi kita ada cerita-cerita kalau ternyata beliau sebelumnya memang awal usahanya itu di daerah Jalan Garuda ya Pak ya, di Sekambing ya. Menu andalannya di awal itu bakso, cuma karena beberapa alasan beliau akhirnya mengubah menunya saat ini menjadi warung dengan nama warung bakso juga, tapi menu utamanya berbeda ya. Nah, bisa disebutin Pak, menu-menunya apa nih yang ada di sini? Yang awalnya itu menu kita memang bakso, mie ayam, mie sop, gitu kan. Tapi sering jalan kita pindah kemari itu kurang interest, kita coba cari menu lain gitu kan. Jadi yang dikejar orang di sini itu pecel belut sama ayam bejak. Tapi dari situ saya coba kolaborasi lagi, masaknya saya varian banyak, jadinya dari belut itu sendiri ada pecel belut, belut tumis, belut cabai hijau asam cikala, terakhir belut cibe, baru terakhir variannya itu ada namanya belut kencur. Belut kencur cabai hijau. Baik, sebelum terlalu jauh kita membahas tentang menu di dalam. Ini sudah berapa lama Pak usahanya jalan? Kalau usaha ini berjalan, kalau yang di jalan dari awal kita di Jalan Garuda itu ada 3 tahun. 3 tahun lalu pindah kemari. Jalan di sini sudah hampir 5 tahun lebih kurang. Berarti total 8 tahun ya? 8 tahun. 8 tahun. Cukup lama berarti. Artinya sebagai usaha yang bergerak di bidang kuliner, yang nyajiin menunya ini, kalau kita bisa bilang sih sebenarnya cukup lumayan mampu bertahan cukup lama ya. Tapi dari menu-menu yang disebutkan tadi kan nanti kita tampilkan juga di layar. Menunya itu bahasanya agak-agak unik ya Kang. Misalnya itu ada ayam bejek. Saya belum pernah dengar bahasa itu. Itu bahasa aslinya dari mana? Kalau ayam bejek itu ya sebenarnya bahasanya Jawa. Tapi ya kenapa kita bilang ayam bejek? Kalau dulu kita ayamnya kita pukul gitu. Biasa kan ayam geprek. Kita ambil sensasi lain ayam bejek karena memang. Tapi ini menu lama atau baru Pak? Kalau ayam bejek itu sendiri menu baru. Menu baru ya. Karena di situ ada ayam penyet, ada betul. Memang sama-sama. Cuman cara penampilannya sama penyajiannya berbeda ya. Sambelnya yang penyajiannya juga. Kalau dia ayam penyet, dia kan sambelnya natural. Pertama kali kita buat, tapi kalau ayam bejek itu ada tambahan andaliman. Andaliman ya? Atau memang bumbu yang paling mencolok saya lihat di menu kita ini andalimannya tuh ya Pak? Iya. Hampir di semua menu hampir di semua menu ada andalimannya. Karena di andaliman sendiri kalau untuk di Medan dia kan penggugah selera. Iya betul. Jadi apapun yang kita buat bumbunya, kalau ada andaliman itu rasa nikmatnya benar-betul dapat. Kecuali di belut tumis ya. Kita belut tumis nggak ada pakai andaliman. Nggak pakai andaliman ya. Baik.
Mau tanya sebelum usaha ini, sebelum usaha kuliner ini, usahanya apa Pak sebelumnya? Kalau saya dulunya sih itu sebelum kuliner saya kerja di perusahaan etam di Kalimantan Tengah. Hah? Di sana saya pernah jadi manajer teknik. Hah? Tapi karena jenuh bekerja, saya coba banting setir. Hah? Mau relax, mau enjoy, kepengen punya usaha sendiri, makanya saya buka usaha kuliner ya. Nah, Nah, bakat masaknya dari mana nih Pak? Atau memang history mungkin yang enggak ya? Kalau bakar masak, kalau dulu saya bener sama teman-teman diketawai loh. Kamu itu nggak pinter masak, dulu aja masak air sampai gosong kan. Tapi karena keyakinan ya, berani kita coba-coba, eksperimen dulu ya. Jadi bakat saya masak saya secara otodidak gitu. Iya, Tapi terakhir ya pernah, ya sejarah saya masak pernah. Itu pertama kali buka di Jalan Pelamboyan loh, saya bakso. Nah disitulah saya coba-coba dan benar makanan yang saya buat itu yang marah sama saya bukan konsumen tetapi orang gila. Maksudnya gimana tuh? Itu ada orang gila karena kelaparan atau apa dari dekat tong sampah. Kasihan lihatnya, ya saya panggil. Ya saya suguhkan bakso. Formal ya, seperti biasa ya? Formal seperti ngadepi konsumen kan, nggak ada bedakan ini. Terakhir di situ saya baru mengerti bahwasannya makanan yang saya suguhkan itu nggak kena di lidah. Jadi disitulah saya mulai bangkit belajar, yakinkan, saya eksperimen, baru ketemu apanya ya, ketemu jalannya. Maka sampai sekarang saya kalau diajak kerja saya lebih baik saya usaha sendiri daripada saya bekerja sama orang. Baik. Oke, saya menyoroti menu warung belut ini ya. Sebenarnya sih nanti mungkin perlu dipertimbangkan juga Pak. Namanya ini harusnya jangan warung bakso. Tapi ya nanti Kan? kedepannya warung bakso kita ganti jadi saung Mas Jumiran. Itu mungkin lebih ini ya, lebih relevan ya. Karena dulu pindahnya dari Jalan Garuda kemari itu ke Kapten Sumarsono mendadak. Karena banyak kan nggak kasih kabar ke konsumen. Iya betul. Nama itu sudah terlanjur melekat ya. Jadi biar konsumen juga nggak terlampau sulit mencarinya. Oke, tadi kita sedikit mengulik tentang menu istimewa di warung ini adalah belut. Makanya mungkin tadi saya sampaikan ada baiknya mungkin nanti ikon belutnya harus dimunculkan ya sebagai sebuah branding atau nama usaha ya Pak ya. Karena memang jujur kita coba bukan tester ya, soalnya sudah lebih dari sekali. Kalau tester kan mungkin sekali ya. Kita berkali-kali udah ngerasain memang ada yang berbeda sih dari sajian yang kita rasakan. Oke, kalau dari Bapak sendiri alasannya menggunakan bahan belut ini sebagai menu utama itu apa? Karena yang saya pikir itu ya teringat dulu kalau belut itu sebenarnya apa ya, makanan tradisional. Hampir banyak orang nggak mengenal atau anak-anak sekarang kan nggak mengenal, makanya saya coba angkat kembali. Jadi bahwasannya belut itu ya ciri khasnya Indonesia. Alasannya itu ya? Iya. Kalau dari segi pengetahuan sih Pak, manfaat belut itu sendiri apa bagi kesehatan? Kalau dari kesehatan ya kalau belut sebenarnya kalau dokter bilang kolesterolnya itu terlampau tinggi ya, kalau belut tinggi, makanya. Tapi kalau untuk perkembangan otak, omeganya, proteinnya bagus juga untuk anak-anak. Gitu. Itu aja. Alasan mau buka warung ini Pak, alasannya apa kira-kira? Ya alasannya karena itu tadi, kita jenuh kerja, kepingin punya usaha sendiri, dan kepingin mapan bangkit tanpa itu aja. Ya satu sisi kalau kita kerja kan berarti ketika tantangan sudah habis, kita tinggal nikmatin hasil. Tapi kalau ini kita tetap pola pikir kita tetap bagaimana berkarya, bagaimana menemukan menu baru gitu. Jadi enggak. Uniknya gitu. Kalau saya pikir kan dari usia Bapak sekarang, apalagi bisa bilang agak sedikit jauh dari bersinggungan yang namanya internet dan segala macam. Gimana caranya punya ide untuk memunculkan menu-menu baru? Mixnya dari mana? Iya intinya kita
Kalau untuk racikan menu baru, ya saya pun kurang paham gimana gitu. Tapi satu hal, cintai apa yang mau kamu buat, senangi apa yang akan kamu lakukan, maka akan terbersit atau timbul menu-menu baru di pikiran kita. Pokoknya kita pengen ada sesuatu yang baru. Baru, tapi tetap di situ menampilkan ke tradisional. Oke. Nah, seperti yang tadi pernah kita bahas, atau yang sebelumnya tadi di belakang kita pernah bahas. Warung Belut kan nggak cuma di sini. Iya, banyak. Ada beberapa titik yang pernah kita jalan. Saya bilang kemarin kita pernah makan di daerah Segi, dan kemudian juga pernah ada di daerah Medan, apa ya, Medan Timur kalau saya nggak salah juga ada. Nah, yang membedakan menu belut yang ada di sini dengan di tempat yang lain itu menurut Bapak apa sebenarnya? Ya, kalau saya rasa ya namanya belut itu sama semua. Tetapi racikan bumbunya. Artinya racikan bumbu boleh diadu lah ya? Ya, boleh. Ya, makanya kita selalu kalau pada konsumen yang datang itu kita nggak pernah tanya, kita nggak pernah mengabaikan, selalu kita tanya ini rasanya kurang apa ya gitu. Jadi jangan sampai masukan, kalaupun ada masukan itu ya kita terima, tapi nanti kita saring mana yang memang pas ya baru. Jadi kita di situ ya tetap benar-benar apa ya, mengutamakan rasa dan ketentraman konsumen. Jadi kita buat dia seperti di rumah sendiri gitu. Selain orang gila yang komplain di awal kali buka usaha untuk masakan, belakangan masih ada nggak yang komplain, Pak? Belakangan, alhamdulillah setelah orang gila itu sampai sekarang nggak ada yang komplain. Tahun berapa Pak yang kejadian di komplain sama orang gila karena makan bakso yang menurut dia itu sekitar 2000 berapa ya, pertama kali saya pun lupa. Di sini udah 3, berarti 8 tahun yang lalu lah. Nah, ini cerita-cerita isi dapur. Ya kan? Isi dapur di sini maksudnya yang namanya orang berusaha berbisnis kan pasti tujuannya kan tetap keuntungan ya Pak. Iya. Kalau boleh tahu nih, kalau boleh dioper, kira-kira omsetnya dalam 1 bulan capai berapa ya Pak? Kalau itu kotor atau bersih? Omset kotor ya. Kalau penjualan kotor itu kalau dirata-ratakan itu mau sampai 18, 19 dalam satu hari. Satu bulan berapa? Ya tinggal dikalikan. Makanya sekarang saya lebih menikmatin usaha kuliner daripada kerja yang. Nah sekarang kan kalau saya lihat ini tim kerjanya juga banyak. Berapa orang Pak? Kalau sekarang ada 6 orang. 6 orang. Masih 6. Untuk dalamnya keluarga atau memang orang luar yang direkrut? Kalau saya mengutamakan keluarga. Karena apa kalau keluarga? Kalaupun nanti mereka sudah mapan, mereka ada rezeki mau buka sendiri ya, itu tetap saya support. Karena memang ini nggak pernah ada, nggak ada kepikiran untuk buka cabang mungkin atau franchise. Iya, kalau cabang sih kepengen sih Mas. Tanya siapa sih yang nggak kepengen buka cabang itu kan? Tapi kita harus betul-betul latih tenaga kita dulu. Jangan sampai kita buka cabang hanya gara-gara hawa nafsu kepengen apa, nyatanya di cabang rasanya juga jauh beda, lebih bagus. Udahlah, sini dulu aja. Ini kan tempat masih sewa nih Pak? Sewa ya? Sudah 5 tahun ya? Sudah 5 tahun. Rencana untuk pindah? Rencana kita pindah di Klambir 5. Itu jalan Pasar 1 Sekip. Mungkin nomor handphone yang bisa dihubungi, karena kan saya belum detect juga ada Google di sini atau enggak, tapi mungkin bisa disampaikan juga ke nanti yang melihat acara ini, yang nomor handphone yang bisa dihubungi mungkin Pak bisa disebutkan. Kalau nomor handphone makanya saya susah namanya bilangnya. Kalau apa lihat aja dicantumkan aja. Tampilan ini bisa teman-teman menyaksikan atau bisa mengetahui saya bingung menyebutnya bakso Mas Jumiran berpindah di lokasi yang baru seperti apa ya. Yang jelas sih kalau menurut kita pasti banyak apa ya istilahnya itu banyak
pelanggan yang memang sering main kemari. Nah, Terganggu nggak Pak dengan kondisi jalan yang ya kalau ya sebenarnya dari konsumen, sayangnya kalau di sini memang selalu saya bilang konsumen selalu minta ya itu nggak ada tempat parkir gitu. Iya, Ya, itu aja tempat parkir. Makanya saya bilang ya untuk saat ini yang ada tempat saya memang masih seperti ini. Tapi kedepannya makanya saya mau pindah ke jalan ke Kelambir 5, Jalan Pasar 1 Skip itu. Di situ sudah saya spacekan untuk tempat parkir. Jadi untuk konsumen yang bawa kendaraan jadi jauh lebih nyaman. Oh, sudah terpetakan loh. Udah. Kira-kira kalau dari sini berapa menit Pak? Kalau dari sini kalau nggak macet ya itu sekitar 10 sampai 15 menit aja. Ada rencana menu baru mungkin yang bakal di launching dalam waktu dekat? Kalau menu baru waktu dekat kita akan buat nasi goreng sake. Nah, berarti kalau nasi goreng ini menunya malam kali Pak? Enggak, sama tetap jamnya tetap. Normal ya? Karena kan ada orang mungkin belut ayam itu jenuh ya, atau kepiting makanya atau bawa anak-anak dia nggak suka apa, makanya kami akan luncurkan nasi goreng sake. Artinya kalau yang punya keluarga yang nggak suka makanin ada tempuh. Sama mungkin ke depannya bakalan ada bubur lenjer. Apa itu? Bubur lenjer itu kalau dibilang bubur penari, itu kita ya rempah-rempahnya betul-betul diutamakan. Baru kita lupa nanya Pak, ini bukanya dari jam berapa ke jam berapa? Kalau kita buka sebenarnya dari jam 11 atau setengah 12 sampai jam 10 malam. 10 malam ya? Tapi kalau masih ada konsumen yang kadang-kadang sampai jauh malam jam 2 juga masih, karena masih ada konsumen yang minta kan. Terima orderan gede nggak Pak? Misalnya ada yang punya niatan mau buat acara begitu? Tetap, nggak pernah. Kemarin ada acara untuk pelepasan pensiunan pegawai negeri, itu mereka minta kemarin. Untuk berapa orang waktu itu porsinya? Itu sih nggak banyak, ada sekitar 40 bungkus. Artinya untuk kantor mungkin Bisa. Tapi pernah juga kita ngisi ada pesanan orderan kemarin bakso untuk pernikahan, yaitu kita buat untuk hampir lebih kurang 750 porsi. Kita siapin. Berarti baksonya tetap masih ada ya? Kalau by order, kalau ada orang minta aja kita buat gitu aja. Nah, selain makanan, saya ngeliat juga tadi ada minuman-minuman. Iya. Varian-varian minumannya apa aja Pak? Kalau varian minumannya yang itu ya tetap teh manis dingin, ada biasa ya? yang biasa, tapi itu ada lemon telang, ada lemon tea, sama koteh. Koteh? Koteh itu cappuccino teh. Ada teh telang juga tuh ya? Ada lemon, ya, makanya yang sering tetap kita utamakan tuh di lemon telang. Oke. Mungkin kalau dari pertanyaan saya sudah cukup banyak. Ada usaha sampingan Pak selain ini mungkin? Usaha sampingan nggak ada, kita belum, tetap akan fokus kemari dulu ya. lah. Fokus kemari, fokus tempat juga tempat, ya, supaya nggak berpindah-pindah. Iya. Mungkin nextnya mudah-mudahan ada rezeki bisa buka di beberapa tempat yang baru. Amin, ya. Jangan di luar kota kalau perlu. Oke. Sahabat podcaster, bincang-bincang kita sore ini dengan Pak Jumiran sudah di penghujung waktu ya. Mungkin kita berharap juga informasi dan diskusi kita tadi bisa sampai ke masyarakat yang mungkin mencari-cari ya, yang membutuhkan menu ini, yang bisa dibilang saya katakan tidak semua tempat menyediakan menu belut. Jadi orang akan yang memang terbiasa mencipta menu belut itu dia akan tahu titiknya di mana-mana aja di setiap kota ya Pak. Nah, setiap wilayah. Bahkan kalau kita bilang di tengah-tengah kota Medan juga belum tentu ada. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih. Jangan lupa nanti nomor telepon Pak Jumiran akan kita masukkan di dalam tayangan kita. Ya, akan
teman-teman nanti tahun berapa Pak rencana pindah? Tahun ini kan? Tahun 2003, yang pastinya di bulan 5 kita sudah pindah ke sana. 2023, 2023? bulan Berarti 5. masih ada kesempatan. Kesempatan untuk Satu tahun lagi kurang lebih. Iya. Masih belum ada. Setahun lagi ya? Baik. Oke, berarti setahun lagi mungkin nanti kalau teman-teman nyari jalan itu sendiri ya mungkin udah diisi dengan dengan apa namanya warung yang berbeda. Beda mungkin ya. Karena di belakang ternyata produksi bakso bakar banyak. Sentra bakso bakar. Oke, nah itu aja mungkin. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan mengedukasi juga bagi teman-teman yang punya hobi kuliner, baik itu sebagai apa namanya yang hobi makan ya, kemudian juga yang punya niatan untuk buka usaha satu jenis, mungkin bisa konsultasi ke beliau. Sekali lagi nanti nomor kontaknya kita tertanam di tayangan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.